Shalom. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami di sini ya Yesusku berkumpul di tempat ini untuk muliakan nama-Mu, untuk menyembah nama-Mu, untuk mengagungkan nama Engkau yang kudus ya Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur atas setiap kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Jamlah setiap kami di sini Tuhan, segala roh jahat kegelapan yang tidak senang dengan ibadah kami Tuhan. Dan tolong nyurahnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau mengurapi tempat ini, biar hadirat-Mu di tempat ini, Roh Kudus memenuhi setiap kami Bapa. Teman-teman kami dalam perjalanan juga Engkau berkati dan Engkau sertai Tuhan. Dan kami ingin mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. You're the one who fights.
better. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, my rock and anchor, you're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go.
Kami mengagungkan Engkau lagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri teman-teman semua. Sebab kita adalah Allah yang mulia. Yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Amin. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Doa-Mu, kedahsyatan-Mu terpanjang dari indahnya dunia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpanjang dari indahnya dunia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. sama-sama kita kata yuk. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Silakan duduk teman-teman semua.
bersyukur Tuhan sebab Kau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Dan kami mau belajar dari apa yang Kau sudah berikan atas hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pribadi yang juga setia terhadap Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau kuatkan setiap kami, teguhkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Supaya firman itu berakar dalam hati kami. Dan firman itu akan selalu bertumbuh dalam hidup kami. Dan firman itu akan berbuah dalam hidup kami. Menghasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, berfirmanlah bagi kami sore hari ini. Buka hati kami, pikiran, perasaan kami agar tertuju kepadamu Tuhan. Dan segala kuasa ataupun bentuk pekerjaan iblis yang ingin merebut benih firman Tuhan, yang merusak konsentrasi kami, yang mengganggu hati pikiran kami tolak itu semua di dalam nama Yesus Kristus pergi. Dan kami persilakan Roh Kudus terus mengalir, Roh Kudus terus berkarya di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini. Sehingga taburan firman Tuhan tidak akan menjadi sia-sia, tapi firman Tuhan itu akan ada dan masuk dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar, menerima kebenaran firman-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Oleh anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan bagi kita kembali pada sore hari ini diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, kesempatan oleh Tuhan, sehingga kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya ini bukan satu kebetulan, tapi atas setiap rancangan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan suatu peneguhan atas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, untuk kita ambil keputusan percaya kepada Tuhan, itu bukan satu pilihan yang karena kita menjadi orang Kristen turunan. Itu bukan menjadi satu pilihan karena kita ikut-ikutan teman, tapi itu menjadi satu keputusan atau pilihan adalah atas pribadi kita sendiri dan kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari seorang tokoh Alkitab yang mengajarkan bagaimana tentang kesetiaan. Salah satu dari buah Roh Kudus adalah kesetiaan, dan ini adalah buah Roh Kudus yang ketujuh, poin yang ketujuh dari buah Roh Kudus, ya. Dan ini senantiasa berbicara pada sore hari ini bukan tentang kesetiaan kita terhadap seseorang, bukan kesetiaan kita terhadap teman kita, tapi ini berbicara tentang kesetiaan kita terhadap Tuhan. Karena apa? Karena kita mau dalam hidup kekristenan kita adalah menjadi orang-orang yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan baca satu ayat ya, yang menjadi dasar bagi kita dalam kebenaran firman Tuhan. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang kita tekankan, yang menjadi kebenaran firman Tuhan kita pada sore hari ini adalah dalam ayat yang terakhirnya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, dari ayat ini saya mengambil suatu topik atau tema tentang kesetiaan. Kesetiaan yang diberikan contoh oleh Yosua kepada kita pada sore hari ini. Yosua ini adalah pribadi yang benar-benar menunjukkan kesetiaannya, integritasnya terhadap Tuhan, ya, kesetiaannya kepada Tuhan. Tetapi dalam kesetiaannya kepada Tuhan, kepengiringannya kepada Tuhan itu tidak akan berjalan sebagaimana mesti sampai saat titik ini dalam ayat ini. Karena sebelumnya dia adalah seorang anak muda yang telah dipersiapkan menjadi seorang prajurit untuk memimpin pasukan daripada bangsa Israel untuk berperang. Seorang yang terlatih. Kalau kita lihat dari hal yang seperti itu, dalam dia
melayani dalam peperangan, ambil bagian dalam seperti itu, dia membuktikan bahwa dia adalah orang setia. Dia yang telah dimuridkan, dia yang telah dikaderkan oleh Musa untuk melanjutkan kepemimpinannya. Nah, tapi kita kesetiaan ini bukan dia terhadap pimpinannya yang kita mau pelajari sore hari ini, tapi adalah tentang kesetiaannya terhadap Tuhan. Karena ini ayat menekankan suatu keyakinannya kepada Tuhan. Ya. Kalau kita melihat bagaimana sampai Yosua bisa menjadi seorang pribadi yang setia terhadap Tuhan. Padahal tantangan kiri kanannya, tantangan di hadapannya tidak sedikit yang dia hadapi. Begitu besar, begitu banyak yang bisa membuat imannya, yang bisa membuat dia goyah terhadap Tuhan. Tetapi dia menjadi orang yang kuat. Bahkan menjadi seorang pribadi yang menunjukkan suatu integritas di hadapan Tuhan tentang kesetiaannya, kepercayaannya terhadap Tuhan. Yang membuat Yosua bisa menjadi setia kepada Tuhan, kita melihat satu ayat yang menjadi pegangan dalam kehidupan Yosua. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ini merupakan suatu kunci bagi Yosua bisa menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Di situ ayat menekankan bahwa Yosua mengatakan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Berarti untuk dia menjadi pribadi yang memiliki kesetiaan terhadap Tuhan, untuk dia percaya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia hanya memiliki di dalam hatinya adalah keteguhan iman. Keteguhan iman percayanya kepada Tuhan. Sehingga dia tidak mudah digoyahkan. Ya. Kalau dia pribadi yang mudah digoyahkan, dari pertama dia ketika mengintai orang-orang dia di balik tembok Yeriko untuk mereka merebut kota Yeriko. Kalau dia bukan pribadi yang kuat dan berpendirian yang teguh, yang kokoh di hadapan Tuhan, mungkin dari sejak itu dia juga menjadi seorang pribadi yang tawar hati. Kenapa? Bayangkan 12 pengintai, dia bersama temannya hanya berdua yang berpikiran positif, memandang suatu masalah di depannya. Sementara yang 10 orang lain dia begitu pikirannya negatif ketika diperhadapkan dengan masalah yang ada di depan mereka ketika itu. Dia tidak tawar hati. Dia memiliki keyakinan. Kenapa dia memiliki keyakinan? Karena dia yakin apa yang dia percaya selama ini, kepengikutannya kepada Tuhan, itu sudah dia rasakan dalam kehidupannya. Sehingga dia berani mengambil suatu keputusan bahwa aku harus memiliki keyakinan yang teguh terhadap Tuhan. Kita mengikuti Tuhan juga, ya seperti sekarang ini iman kita juga sedang diuji. Keyakinan kita sedang diuji. Pertama, dengan ibadah kita. Ibadah kita sekarang ini karena mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintahan kita harus patuhi. Dan melewati protokol kesehatan itu dengan kita patuhi, akan diuji kesetiaan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Apakah saat kita datang beribadah di gereja seperti ini, kita mematuhi enggak? Kita ikut dengan sungguh-sungguh enggak dalam tatanan ibadah kita? Atau kita hanya sekedar setor muka bahwa kita hadir dalam ibadah itu? Nah, bagaimana dengan kita yang ibadah melewati live streaming di rumah? Itu benar-benar iman kita diuji untuk bagaimana kesetiaan kita percaya kepada Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak jarang saya mendengar ada banyak juga beberapa orang. Ya, ada beberapa orang yang berbicara begini, aduh saya mengikuti ibadah live streaming di rumah, tapi kadang-kadang saya kerjain ini lari ke sini, kadang-kadang ada yang di sana yang dikerjain, lari ke sana. Kira-kira dengan ibadah seperti itu, apakah kita merasa kusuk enggak? Apakah kita merasa benar-benar ibadah itu sungguh-sungguh hikmah enggak? Ketika kita merasa seperti itu, perlahan-lahan dengan situasi seperti ini. Ya, anak muda sekalian, justru ini menguji iman kita. Menguji kesetiaan kepercayaan kita kepada Tuhan. Khusus di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Secara online seperti ini, ya. Anak-anak sekolah minggu pun mereka ibadah lewat aplikasi Google Meet. Kadang-kadang ada yang sambil duduk, ada yang tiduran seperti ini. Ya, tapi itu walaupun anak kecil sebenarnya itu sudah ditanamkan bagaimana kita ini ibadah.
Apalagi kita anak-anak muda seperti ini, orang yang sudah punya pengertian, yang sudah dewasa, ya. Justru kita menunjukkan keyakinan kita, oh ya, aku ikut kepada Tuhan, apakah dilihat orang atau tidak dilihat orang, aku harus tetap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ketika beribadah kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Joshua, silakan kalian mau percaya kepada Tuhan siapa Allah, siapa kalian sembah. Tapi aku punya satu keputusan bahwa aku dan seisi rumahku, katanya, akan tetap beribadah dan percaya kepada Tuhan. Tidak gampang bagi dia untuk berbicara seperti itu. Tapi kenapa Joshua bisa berbicara seperti itu? Karena dia yakin bahwa dia ingin menjadi seorang pribadi yang setia di dalam Tuhan. Kenapa dia begitu setia dan menunjukkan kesetiaan kepercayaannya kepada Tuhan? Karena dia memiliki keyakinan iman di hadapan Tuhan. Dia memiliki keteguhan iman di hadapan Tuhan. Sore hari ini kita juga mau belajar menjadi pribadi yang memiliki keyakinan yang sungguh di hadapan Tuhan. Keyakinan yang sungguh di hadapan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh orang kiri kanan kita. Itu hanya sekian persen. Tapi yang mempengaruhi apakah kita mempunyai komitmen untuk memiliki keteguhan iman di hadapan Tuhan atau tidak, itu pribadi kita sendiri. Terus yang kedua, bagaimana supaya kita tetap menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, kita lihat dalam kelanjutan ayat Yosua pasal 1 tadi. Dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, dalam ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kunci yang kedua yang menjadi sesuatu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh Joshua supaya dia tetap setia kepada Tuhan adalah dia mau menjadi pribadi yang selalu hidup di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dalam firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Bagaimana bisa kita memiliki keteguhan iman? Bagaimana kita bisa memiliki keyakinan iman percaya kepada Tuhan kalau tidak ada dasarnya? Dasarnya apa? Firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk berpegang teguh pada Tuhan, setia kepada Tuhan, itu tidak akan terjadi kalau kita tidak pernah membaca, merenungkan firman Tuhan. Jadi jangan kita anggap firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan secara sendiri atau pribadi, itu akan sia-sia. Tidak. Tapi itu akan sangat-sangat bermanfaat dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita tidak sadari saat ini kita tidak merasakan apa-apa. Tapi ketika kita dalam situasi tertentu, dalam saat tertentu, kita pasti bisa diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita diingatkan dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi memiliki keyakinan iman yang terhadap Tuhan. Keteguhan iman percaya kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kita boleh ambil keputusan untuk setia kepada Tuhan. Bagaimana juga coba kita perhatikan. Kita setia dengan teman kita kalau tidak ada dasarnya. Kalau kita tidak mengenal dia, nggak bisa kita setia. Ya kan? Bisa nggak Niko setia dengan temannya? Kalau dia nggak kenal, cuma sambil lalu dengan temannya. Nggak akan mungkin. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa setia kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal pribadi Tuhan. Nah, terus bagaimana cara kita mengenal pribadi Tuhan? Seperti yang dialami oleh Yosua, tidak ada lain caranya dengan merenungkan firman Tuhan itu, baik siang maupun malam. Mari anak muda, kita kuat dalam firman Tuhan. Karena tantangan ke depan ini begitu banyak. Situasi yang kita hadapi tidak bisa kita prediksi saat ini. Mana pernah kita kan memikirkan hal yang terjadi saat ini? Sebelumnya, tahun 2020 akan terjadi seperti ini? Tidak. Bahkan besok pun, setelah ini pun kita tidak tahu. Tapi kita harus tetap siap sedia dengan situasi dan kondisi. Nah, dalam tantangan kehidupan ke depan kita ini pun, kita diperhadapkan ujian iman kita. Apakah kita masih percaya enggak sama Tuhan? Apakah kita tetap setia enggak untuk ikut kepada Tuhan? Mari anak muda, kita mau gereja Tuhan bangkit. Kita mau gereja Tuhan tetap dengan jiwa-jiwa yang sungguh percaya kepada Tuhan.
Dan kita inilah orang-orang yang lebih dulu di dalamnya. Mari kita memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tetap kuat dan teguh percaya kepada Tuhan? Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, walaupun cuma sebentar, walaupun punya sedikit, seperti yang selalu saya tekankan, walaupun satu perikop itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi apapun, kita dikuatkan. Kita memiliki keyakinan bahwa tidak ada Allah lain selain dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tidak ada Allah yang lain yang kita sembah selain kita, yaitu Allah kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sore hari ini dengan dua hal ini, biarlah kita juga menjadi pribadi yang setia di dalam Tuhan. Justru ketika engkau masih remaja, engkau masih anak muda, justru dalam hal seperti itu berarti ada banyak kesempatan bagi kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Justru ada banyak kesempatan kita menunjukkan kita menjadi pribadi yang setia di dalam Tuhan. Miliki keyakinan yang sungguh di hadapan Tuhan dan selalu kuat dalam firman Tuhan. Bagaimana supaya kita kuat dalam firman Tuhan tadi? Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya dengan firman Tuhan itu ada dalam hati kita, kita akan bertumbuh. Dan ketika iman kita bertumbuh, maka keyakinan iman, keteguhan kita tidak akan pernah tergoyahkan. Apapun di kiri kanan kita bersuara seperti apa, tapi kita memiliki suatu keyakinan bahwa hanya Yesus Tuhanlah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mari kita belajar menjadi pribadi yang setia di dalam Tuhan. Amin, berfirman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Amin. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar matamu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Ajarkan kami lebih setia kepadamu Tuhan, seperti yang Engkau sudah teladankan bagi kami. Kami mau belajar Tuhan menjadi pribadi yang setia untuk percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan kami dalam kebenaran firman-Mu. Ajar kami setia untuk merenungkan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Supaya firman itu bertumbuh, firman itu berakar dalam hati, bahkan dalam hidup kami. Sehingga dengan demikian kami menjadi pribadi yang memiliki keyakinan teguh di hadapan Tuhan. Memiliki suatu kepercayaan yang sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh menunjukkan menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Tantangan boleh ada, kesulitan kehidupan boleh ada. Tapi kami mau menjadi pribadi yang tetap setia kepada Tuhan, mengiringi Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, pegang tangan kami. Roh Kudus ingatkan kami terus dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ingatkan kami terus supaya kami boleh belajar dalam hidup kami. Berjalan terus dalam kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa Tuhan, tanpa kekuatan Roh Kudus lewat karya firman-Nya, mungkin kami bisa jatuh Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami mempertaruhkan hidup kami kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memegang tangan kami. Tuhan akan selalu menopang akan hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi, boleh menjadi generasi muda yang tetap setia kepada Tuhan. Berkati anak-anak muda di tempat ini Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang bertekun di dalam Tuhan. Mereka suka beribadah kepada Tuhan. Mereka suka membangun mezbah di hadapan Tuhan. Sehingga keadaan boleh berjalan seperti ini Tuhan. Keadaan boleh membuat kesulitan atas hidup kami. Tapi kami percaya kami menjadi anak-anak muda yang menang atas itu semua. Karena Tuhan selalu menuntun arah hidup kami. Masa depan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan anak-anak muda ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik pendidikan mereka Tuhan, baik pekerjaan mereka, baik apa yang mereka harapkan ke depan. Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatunya. Dan Tuhan yang selalu menunjukkan mereka apa yang harus mereka lakukan. Supaya dalam segala sesuatunya tidak akan salah langkah. Tapi sungguh Tuhan yang senantiasa mengarahkan akan kehidupan mereka. Sampai mereka meraih masa depannya bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya pergaulan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Mereka boleh mengatakan sesuatu tidak terhadap dosa. Dan mereka tidak akan pernah kompromi lagi Tuhan terhadap dosa. Dan kami percaya ketika hidup kami dibenarkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua mereka dimanapun berada. Kami percaya biar mereka menjadi orang tua yang senantiasa mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Menjadi orang tua yang percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya keluarga mereka ini semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan. Kami percaya keberkati gereja di tempat ini. Mulai dari gembala sidang dan seluruh staf pelayanan pengembalaan yang ada. Roh Kudus akan bekerja berkarya melalui pelayanan hamba-hamba-Mu. Sehingga melalui pelayanan itu Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang diangkat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Taruhkan roh kesehatian bagi setiap pelayan-pelayan-Mu. Taruhkan roh ketekunan dan hati yang penuh kerendahan di hadapan Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga doakan Tuhan bagi kota kami Palangkaraya, bagi provinsi kami Kalimantan Tengah, bahkan bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dan Tuhan pasti akan memulihkan negeri kami. Tuhan akan menyembuhkan bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan, mulai dari pemimpin kami akan berikan roh hikmat daripada Tuhan. Roh yang penuh kejujuran, keadilan di dalam melakukan segala tugas mereka dengan baik. Dan kami percaya mereka dimampukan oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, semua badai ini pasti akan berlalu. Dan Tuhan memberikan fajar yang mereka atas semua apa yang kami alami saat ini, atas bangsa negara kami, bahkan bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami dan selalu memimpin langkah kehidupan kami. Khusus kami bersyukur sebab Tuhan sudah memimpin menyertai ibadah kami pada sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan, selesai dari semua rangkaian ibadah kami ini, kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami pulang dengan tangan yang hampa. Tapi Engkau akan pasti memberkati kami semua dengan berkat-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Dan kami akan siapkan hati kami siapkan tangan kami itu menerimakan setiap berkat yang Kau curahkan atas kami Tuhan. Kiranya kasih damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita semua. Sore hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Tuhan,
Kami akhiri ibadah kami dan kami telah terima berkat Tuhan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.